Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahul Ikram Rilendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode materi game teori dari mata kuliah operasional riset 2. Game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Game teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda. Pada game teori ini biasanya dilakukan dengan dua strategi, yang mana yaitu strategi murni dan strategi campuran. Yang mana strategi murni ini penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk baris dan maksimak untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Yang kedua yaitu strategi campuran. Strategi campuran ini dilakukan apabila strategi murni belum memberikan penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Nah, berikut adalah contoh kasus strategi murni. Pada contoh ini yaitu ada dua perusahaan, yang mana perusahaan A dan perusahaan B bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimilikinya. Strategi A mempunyai dua strategi, sementara perusahaan B mempunyai 3 strategi, yang mana dapat dilihat pada gambar berikut. Strategi perusahaan A yang pertama yaitu harga murah, dan strategi kedua yaitu harga mahal. Sementara strategi perusahaan B yang pertama harga murah, yang kedua harga sedang, dan yang ketiga harga mahal. Selanjutnya, cara menyelesaikannya yaitu langkah pertama, untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1, nilai terkecilnya adalah 1. Nah, antara 1, 9, dan 2. Nilai terkecilnya adalah 1. Dan baris 2, nilai terkecilnya adalah 4. Ada 8, 5, dan 4. Maka nilai terkecil tersebut pilih nilai yang paling besar, yakni adalah 4. Begitulah cara menghitung maksimin dari kedua perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai minimax, yang mana untuk pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom.
kolom 1 nilai terbesarnya yaitu 8, kolom 2 nilai terbesarnya 9, dan kolom ketiga nilai terbesarnya adalah 4. Kemudian kita ambil nilai terkecil atau nilai yang paling baik bagi perusahaan B, yaitu 4, karena itu adalah nilai terkecil, rugi yang paling kecil. Nah, langkah ketiga yaitu pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilainya 4 optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal. Demikian juga perusahaan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi mahal. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian pada perusahaan B. Berikutnya ada contoh untuk kasus strategi campuran. Dari strategi di atas tadi, karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga mahal dan murah, sekarang menambah satu strategi lagi, yaitu strategi sedang. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Nah, langkah pertama untuk penyelesaiannya yaitu cari maksimin dan maksimak terlebih dahulu pada strategi murni. Sama seperti tadi. Kita ambil nilai terkecil dari strategi pertama perusahaan A. Ada 2, 5, dan 7. Jadi maksiminnya yaitu ada 2. Selanjutnya strategi 2-nya, strategi 2 perusahaan A, nilai terkecilnya yaitu -1, dan strategi ketiganya yaitu 1. Sedangkan nilai minimax yaitu strategi pada perusahaan B, ambil nilai terbesar, ada 2, -1, dan 6. Nilai terbesarnya yaitu 6. Kemudian strategi kedua perusahaan B yaitu nilai terbesarnya yaitu 5, dan strategi ketiga pada perusahaan B yaitu minimaxnya 9. Nah, diperoleh angka penyelesaian yang berbeda. Pada perusahaan A yaitu 2, dan perusahaan B ada 5. Selanjutnya masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Bagi perusahaan A, strategi kedua adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian. Karena pada strategi keduanya tadi ada -1. Nah, pada perusahaan B
Strategi ketiga adalah strategi yang paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian besar. Nah, di strategi ketiganya yaitu 9. Itu sangat besar ya. Selanjutnya langkah ketiga yaitu karena strategi yang terburuk tadi dibuang, tidak dipakai, jadi diperoleh kombinasi baru, yang mana perusahaan A dengan strategi 1 dan strategi 3, perusahaan B dengan strategi 1 dan strategi 2. Selanjutnya pada langkah keempat yaitu dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi 1 adalah sebesar P atau probabilitasnya, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi 3 adalah 1 dikurang P. Begitu pula dengan pemain B atau perusahaan B. Selanjutnya ialah mencari besaran probabilitas. Setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi A direspon B dengan strategi 1, strategi yang pertama yaitu 2P tambah 6 1 dikurang P. Nah, hasilnya 2P tambah 6 dikurang 6P sama dengan 6P dikurang 4P. Bila strategi A direspon B dengan strategi 2, 5 ditambah 1, 1 dikurang P sama dengan 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 1 ditambah 4P. Bila digabung yaitu 6 dikurang 4P sama dengan 1 ditambah 4P, 5 sama dengan 8P. Jadi P sama dengan 5/8 atau 5 dibagi 8, yaitu hasilnya 0,625. Apabila P sama dengan 0,625, maka 1 dikurang P sama dengan 0,375. Dan kita masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Dengan persamaan pertama 2P ditambah dengan 6, 1 dikurang P sama dengan 2 dan kurung 0,625 ditambah dengan 6 dan kurung 0,375 sama dengan 3,5. Dan juga sama seperti persamaan kedua, 5P ditambah 1 dikurang P sama dengan 5 dan masukkan P nya 0,62,5 ditambah 1 dalam kurung 0,375. Keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu sama-sama
3,5 yang berarti memberikan peningkatan 1,5 meningkat, keuntungan A hanya 2. Untuk perusahaan B juga begitu. Lanjut, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian strategi ini bisa menurunkan kerugian besar 1,5 pada perusahaan B. Kesimpulannya yaitu strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi perusahaan A dan memberikan penurunan kerugian bagi perusahaan B, masing-masing sebesar 1,5. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.